Selamat malam teman-teman. Kembali lagi ke channel Irfan Halim ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai situs untuk mengakses informasi atau lebih tepatnya buku ya. Buku akademik secara open access ya, akses yang terbuka gitu. Maksudnya gratis gitu. Jadi nama situsnya adalah oapen.org. Yaitu OAPEN ini kependekan dari Online Library of Open Access Books atau perpustakaan terbuka, perpustakaan online untuk akses buku open access ya, yang bisa diakses secara terbuka gitu. OAPEN mempromosikan dan mendukung transisi akses terbuka untuk buku akademik dengan menyediakan layanan infrastruktur yang terbuka pada stakeholder dalam komunikasi kesarjanaan gitu ya, atau komunikasi ilmiah lah gitu. Kita bekerja dengan publisher atau penerbit untuk membangun koleksi yang kualitasnya terkontrol pada buku-buku yang dapat diakses secara terbuka dan menyediakan layanan untuk penerbit, perpustakaan, dan penerbit, pustakawan, kemudian pendonor riset ya, dalam area hosting, deposit, dan asuransi kualitas, diseminasi, dan preservasi digital. Jadi untuk menjaga karya-karya digital gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa di sini bisa dilihat ya, new edition ya. Ini tambahan buku yang baru saja dimasukkan, itu ada buku berbahasa ini sepertinya Jerman ya. School in the Digital Transformation. Ini ada questioning the native speaker construct in teacher education. Mempertanyakan native speaker, konstruk native speaker dalam pendidikan guru gitu. Routledge Handbook of Masculinity, Conflict, and Peace Building. Buku panduan dari yang penerbit Routledge dalam maskulinitas, konflik, dan juga pembangunan perdamaian gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa dilihat, ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk librarian atau pustakawan. Kemudian ini misalnya ada tentang metadata gitu ya. Kita klik misalnya metadata. Metadata ini mungkin berisi mengenai semua data judul buku yang ada di Open Library ya. Formatnya bisa dilihat ya, ada JSON, CSV, RIS gitu. Jadi pustakawan yang lebih paham ya. Metadata untuk para pustakawan ya, agregator, atau orang yang mengakumulasi data-data buku yang ada di website ini. Untuk publisher juga ada, untuk peneliti, kemudian untuk funders ya, atau pendonor ya, yang memberikan dana untuk hal-hal yang terkait dengan akses terbuka pada buku-buku yang open access di internet ini. Nah, OAPEN ini bisa kita lihat ini ya. Kita searching di sini, misalnya judul mengenai psikologi gitu ya. Saya karena bidang studi saya adalah psikologi S1 dulu. Kita cari buku-buku yang bisa diakses secara terbuka di sini dengan kata kunci psikologi ya, berhubungan psikologi. Ini ya, menampilkan 1 dari 10 buku dalam 20.765 hasil pencarian ya. Ada buku-buku yang bisa diakses sepenuhnya, tapi juga ada yang buku-buku yang diakses dalam bentuk chapter gitu ya, chapter atau bagian dari buku tersebut, misalnya bab 5, bab 6, dan seterusnya. Misalnya kita klik ya, Answer to Jung. Ini adalah seorang tokoh dalam mazhab psikoanalisis juga misalnya. Kita lihat bahwa bahasanya Inggris, kemudian ini bisa ada ini ya, data-datanya. Ini proposal review ini ya, review dari buku ini ya. Pada tahun 1912 Jung memulai untuk
beberapa serial mimpi-mimpinya ya, yang menyebabkan dia mengalami rasa disorientasi dan tekanan batin ya. But he called nothing in his life that would cause this. Dia tidak dapat mencari penyebab dari yang menyebabkan dari serial mimpi-mimpi tersebut ya. This chapter addresses edge of entries in Liber Primus and relates them to particular degrees of Freemasonry. Ini mungkin hal-hal yang mempengaruhi nanti pemikiran-pemikiran Jung gitu ya. Jadi kemudian ini URL dari buku ini di sini, kemudian ada keyword atau kata kunci Jung, unconscious source, ketidaksadaran, depth psikologi. Ini berhubungan dengan psikologi ini ya. Dalam masalah-masalah mendalam dalam mental manusia. Kemudian analytical psychology, psikologi analitis, Liber Primus, The Red Book, Freemasonry, salah satu organisasi yang cukup tertutup gitu ya. Dreams, dreaming, fantasies, and divine. Jadi ini keyword kata kunci untuk yang berisikan mengenai apa sih inti dari buku ini gitu. Kemudian ada nomor DOI atau indeks buku digital itu ya. ISBN, publisher Taylor and Francis, publisher website ini sini. Tahun publikasi ya 2019, imprint yang mencetak adalah Routledge. Klasifikasi psikologi, psychological theory, system, schools and viewpoint ya. Teori psikologis, sistem psikologis, school itu maksudnya mazhab ya, mazhab dalam aliran psikologi dan perspektif dalam psikologi. Analytical and Jungian psychology. Jadi buku ini termasuk dalam pembahasan psikologi Jungian atau analitik ya. Kemudian benar psikoanalitikal dan Freudian psychology, karena berhubungan dengan mazhab besarnya yaitu Freudian. Ini jadi kita bisa klik ada chapter 3 dan chapter 4. Kita klik chapter 3 ya. Nah, di sini kita bisa lihat download atau PDF viewer ya. Kita klik PDF viewer langsung saja. Nah, ini adalah answer to Jung, chapter 3 ya, Discussion of Liber Primus. Jadi ini kita bisa lihat ada 30 halaman dari chapter yang ada di bagian 3 ini ya, chapter 3 ya. Ini kemudian tadi ada chapter yang bisa diakses lagi adalah chapter ke 4, Discussing Liber Secundus. Kemudian kita klik, kita video viewer ya, untuk melihat isi apa yang. Nah, ini jumlah halamannya di chapter ini adalah 93 halaman. Ini ya, jadi Jung memulai first entry atau dari Liber Secundus with Latin citation of Jeremiah. Ini ya, buku perjanjian ya. Ayat sekian-sekian nih. Jeremiah was prophet, was mission, was turn the Israelites back from the worship of Baal, as was Elijah role, and went to Babylon to warn the people that it is destroyed. Jadi ini menunjukkan bahwa pemikiran Jung gitu ya, yang nanti mengambil pemikirannya juga berdasarkan dari background religius dia gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi kita bisa mengakses buku-buku bertema psikologi di sini ya. Itu secara mudah gitu ya. Ini ada The Psychology of Entrepreneurship ya. Kewirausahaan lah gitu. Di sini yang bisa diakses adalah chapter kelima ya, The Biology of Entrepreneurship. Kita klik, kemudian kita PDF viewer aja, tidak usah download dulu. Kalau mau download tinggal download saja. Sebenarnya di sini juga ada ini ya, download di sini ada juga.
Jadi kalau kita baca online baru kita memutuskan untuk download atau tidak ini. Ini ya, The Biology of Entrepreneurship. Secara historis atau menurut sejarah, riset mengenai entrepreneurship largely ignored secara garis besar itu mengesampingkan faktor biologis. However, namun belakangan ini para peneliti mulai untuk mengeksplorasi jalan bagaimana biologi dari manusia itu berakibat pada fenomena ini. Literatur has been fragmented ya, scattered across various outlets ya. Jadi terfragmentasi dan juga berserakan dalam berbagai outlet ya. Makanya itu difficult for entrepreneurship scholar to aggregate the finding and develop broad theoretical perspective to describe how biology relates to entrepreneurship ya. Sehingga membuat para ilmuwan itu ilmuwan entrepreneurship itu kesulitan untuk mengagregasi temuan dan mengembangkan perspektif teoritis yang luas untuk mendeskripsikan bagaimana biologi itu berhubungan dengan kewirausahaan. Dalam chapter ini, kita menyediakan review sistematis dari perspektif biologis dalam entrepreneurship. Secara spesifik, kita secara sistematis mereview riset yang menghubungkan 3 strain ya, cabang biologi, yaitu genetik, fisiologi, dan neuroscience to entrepreneurship. Jadi secara spesifik buku ini mencoba untuk menghubungkan 3 area biologi ya untuk bahas entrepreneurship, yaitu genetika, fisiologis, kemudian neuroscience. Jadi ilmu-ilmu mengenai hubungan syaraf manusia terhadap perilaku mereka. We discussed the finding of describing literature how integrated biology into the study of enhance and other various entrepreneurship outcomes. Kita mendiskusikan temuan dari literatur yang berkembang dan bagaimana biologi menggunakan biologi dalam studi entrepreneurship ya, yang dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai dari hasil-hasil entrepreneurial outcomes ya. Nah, kemudian setelah mendiskusikan mekanisme dari bagaimana biologi mempengaruhi kewirausahaan, kita pada akhirnya menyimpulkan bagaimana arah dari penelitian di masa mendatang. Jadi itu intronya gitu ya. Kita bisa membaca dari review tadi di awal ini, apakah kita memutuskan untuk mendownload atau tidak itu ya. Nanti ini ada bacaan systematic review dan lain sebagainya. Jadi sepintas kita bisa membaca ini ya, sepintas, kemudian apakah relate dengan apa yang ingin kita pelajari atau tidak, baru kita download. Atau kalau teman-teman suka koleksi ya, di download dulu, nanti kalau butuh di kemudian hari bisa dibaca. Itu ya. Kita juga bisa selanjutnya ada qualitative approach to the social psychology of populism. Pendekatan kualitatif dari psikologi sosial terhadap populisme ya. Ini buku tentang psikologi politik ya, dan juga psikologi sosial juga. Populisme itu kan apa itu namanya? Untuk memahami hal-hal yang kebijakan politik yang populis ya di masyarakat gitu. Nah ini ya, volume buku ini yang sudah diedit mempresentasikan mengenai eksplorasi psikologi sosial dari populisme dan menyediakan pemahaman kualitatif yang unik mengenai fenomena ini ya. Kemudian bringing together an international mix of expert ya. Jadi mencoba menghadirkan dari campuran para ahli di bidang ini secara internasional untuk mengintegrasi kenapa orang tertarik dengan populis ya, hal-hal populisme itu di berbagai negara gitu ya.
Featuring contribution ini jadi menghadirkan kontribusi dari Finlandia, Greece itu Yunani ya, dan Swiss. Buku ini apa itu namanya, menawarkan teori, metodologi, dan juga pendekatan empiris yang bervariasi untuk memahami populisme dengan bagian topik yang menginvestigasi ya, seperti komunikasi populis, kemudian diskursus lay itu apa? Kayak diskursus orang awam, nggak tahu. Kemudian social representation of elite and the people ya, representasi sosial dari hubungan elit dan masyarakat gitu ya. Dan mobilisasi of young people, dan mobilisasi anak-anak muda. Jadi kenapa misalnya di negara-negara itu orang-orang muda itu bisa dimobilisasi untuk hal-hal yang populis ya sifatnya. Dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihat ini ya, meneruskan kembali review di awal ini ya, kayak abstraknya itulah, abstrak dari buku ini. Kemudian kita bisa klik lagi ya, viewernya. Buku ini ada berapa halaman nih? Sambil loading nih. Jadi sebagian besar mungkin sejauh ini buku formatnya PDF ya. Ada 195 halaman ya, termasuk covernya atau halaman awal. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih bagian-bagian dari buku ini ya. Ada 3 bagian ya, part 1, part 2, dan part 3 di sini ya. Bagian 1 itu berhubungan dengan teori, bagian 2 ada metode, bagian 3 lay discourse ya. Lay discourse itu apa ya? Lay discourse arti. Benar ya tadi ya. Jadi lay discourse itu adalah conversation atau pembahasan atau diskusi antara member of the general public ya, about topic. Jadi menunjukkan orang awam ngomongin suatu topik gitu ya, orang awam. Lay discourse. Layman kan itu orang-orang awam gitu ya. Jadi lay discourse itu pembahasan diskursus yang dibahas oleh orang-orang awam gitu. Nah, itu biasanya menarik para peneliti ya, misalnya di kenapa populisme itu berkembang di beberapa negara ya. Mengapa orang-orang awam itu tertarik dengan kebijakan politik yang populis misalnya. Jadi itu teman-teman, kalau kita bisa menggunakan situs ini juga untuk belajar bahasa Inggris itu ya. Kita googling apa beberapa kata yang kita tidak tahu artinya gitu. Jadi tadi ada teori populisme as political imagination theoretical approach. Populisme sebagai imajinasi politik ya. Kemudian pendekatan teoritisnya. Jadi part 2 metode ada qualitative interviewing, kemudian critical discursive psychology analysis. Nah, ini juga menarik ya. Pendekatan kritis itu yang dalam kualitatif itu kan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan power atau kekuasaan gitu ya. Jadi critical discursive itu kan nanti juga pendekatan diskursif itu seperti apa dalam kualitatif dibahas di dalam chapter ini. Kemudian visual rhetorical analysis ya. Kemudian analisis subject position in multimodal populist communication. Nah, jadi sangat banyak sekali metode yang bisa dipelajari di bagian ini. Kemudian ada lay discourse ya. Investigating social representation of people in the Greek context. Who are the people? Menginvestigasi representasi sosial dari orang-orang ya, atau orang awam gitu ya, dalam konteks Yunani gitu ya. Who are the people? Siapa the people itu? Orang-orang. Jadi itu teman-teman, kayak gini tuh di-download saja. Kayaknya menarik untuk kita memahami juga, misalnya di Indonesia kenapa juga populisme itu menjadi menarik gitu ya. Kenapa orang-orang itu suka politisi-politisi yang populis. Itu mungkin 3 buku di awal.
ada yang utuh ini ya, kualitatif approach ini bisa di-download secara utuh. Yang sebelumnya tadi bisa di-download dari bagian-bagiannya, chapter tertentu gitu. Kemudian ada intercultural psychology gitu ya, dari Asia Pasifik perspektif. Kemudian mixed method of psychology, pengukuran psikologis mixed method ya. Ini menggunakan kuantitatif dan kualitatif itu ya, mixed method. Kemudian understanding trust in organization, memahami kepercayaan dalam organisasi ya, trust antar individu dalam suatu organisasi. Internationalizing the history of psychology ya, menginternasionalkan sejarah psikologi gitu ya. Ini Amerika Serikat sebagai negara dominan dalam perkembangan psikologi gitu dalam abad 20. Kemudian ini buku ini mencoba menginternasionalkan sejarah psikologi ya, mungkin dengan tetap mengacu pada perkembangan di negara lain selain Amerika Serikat. Kemudian senior leadership teams and agile organization, ini termasuk psikologi industri organisasi ya. Clinical perspective on autobiographical memory, ini tentang hubungannya dengan klinis dan juga psikologi kognitif ya. History of Psychology School at Adelaide Universities. Nah, seperti itu. Kita juga bisa mungkin psikologi plus Islam gitu, bisa nggak? Mungkin di sini bukan dua-duanya yang ada, tapi Islam saja sudah muncul gitu ya. Kayaknya tidak melulu psikologi dan Islam. Advance berarti subject, content psikologi Islam. Atau gini aja, kita nyari political Islam, Islam politik. Ini ya, Quest for True Islam, Political Islam, Kartosuwiryo, Dynamism in Islamic aktivisme Islam ya, dalam kita melihat dinamika dalam political Islam. Kemudian Afghanistan Islam, Political Islam and Religiously Motivated Political Extremism, Islam politik dan ekstremisme politik yang dimotivasi secara religius gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku ini untuk mencari bidang apapun dan misalnya filosofi atau filsafat. Neo-Aristotelian Metaphysics and Theology of Nature, Metafisika Neo-Aristotelian dan Teologi Alam, Debating African Philosophy, Filsafat Afrika. Ini ya teman-teman, jadi semua buku ini bisa diakses ya, baik gratis seluruhnya maupun chapter-chapternya tergantung dari kerjasama yang dibolehkan dari penerbit aslinya dengan situs ini. Tapi ini sudah cukup, lebih dari cukup untuk kita mempelajari apapun gitu ya. Sekarang tidak ada waktunya untuk malas-malasan itu ya, semuanya gratis gitu. Kita mau belajar apa itu bisa diakses secara gratis itu. Ilmu pengetahuan itu dengan kerjasama dari berbagai pihak untuk menyediakan akses yang bisa diakses secara mudah oleh publik itu cukup menyenangkan ya. Gitu. Jadi dari kita sendiri mau belajar atau tidak gitu. Atau apalagi sebelum kita akhiri video ini, mungkin kita bisa membahas mengenai Indonesia gitu ya, agar lebih relate dengan kita. Indonesia, apapun yang berhubungan dengan Indonesia.
Kita buku searching infrastruktur investment in Indonesia, investasi infrastruktur di Indonesia. Itu ada Bank Indonesia tahun 1950 sampai 1965. The Indonesian Economy ini dari Sri Mulyani nih, ada Sri Mulyani di sini 2018 ya. Kita klik Indonesian Economy. Apakah bisa diakses semuanya? Oh iya, semuanya bisa diakses ini. Coba buku penting seperti ini tuh gratis ya. Kalau kita nggak mau belajar itu eman-eman gitu ya. Sekarang akses terhadap buku-buku gratis itu sudah sangat luas gitu ya. 315 halaman ya. Kita bisa lihat ada berapa 11 bagian ya, 11. Yang pertama pengantar introduction, export specialization in East and Southeast Asia, lesson from China exceptional development. Spesialisasi ekspor di Asia Timur dan Asia Tenggara ya. Pembelajaran dari China exceptional development, perkembangan eksternal Cina ya. Ini mungkin kebijakannya Cina di bidang ekonomi yang khusus di beberapa bagian negara. Indonesian Trade Policy in the New World Trade. Indonesian Industrialization and Industrial Policy, catching up, slowing down, and muddling through. Misalnya, kemudian tulisannya siapa lagi? Oh ya, introduction-nya itu Sri Mulyani ini ya. Dia bagian pengantarnya ini. Ini kita bisa baca ini ya. After close to hampir dari 70 tahun dari liberalisasi perdagangan, serial peristiwa belakangan suggest that weight may be turning. Jadi mungkin berbalik arah gitu ya. First, international trade as proportion of global gross domestic product has stopped growing since 2015. Perdagangan internasional sebagai proporsi dari GDP, pendapatan kotor domestik ya, mulai berhenti sejak tahun 2005. Kedua, momentum dari liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas itu ada multilateral level, pada tingkatan multilateral, has been lost with the Doha Round failure, and there is little hope of revival. Dengan sedikit harapan untuk kemunculannya kembali gitu. Even regional trade agreement sometimes seen as a to multilateral liberalization. Bahkan perjanjian perdagangan regional gitu ya, kawasan gitu, terkadang dilihat sebagai alternatif dari multilateral liberalization, dari liberalisasi multilateral. Are under heavy attack now even in the US ya, despite the trade facilitation agreement that came into effect tahun 2017. Jadi dari sini kita bisa belajar soal ekonomi gitu ya, perdagangan bebas gitu ya. Kemudian ekonomi di kawasan kita sendiri, bagaimana dengan hubungannya dengan perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara yang kuat maupun di kawasan sendiri. Jadi itu teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Ada banyak hal di sini yang berhubungan dengan Indonesia ya. Islam, Humanity, and the Indonesian Identity, identitas Indonesia gitu ya. Mempertanyakan mengenai identitas Indonesia ini dari Ahmad Syafi'i Ma'arif ya. Kemudian Islamizing Indonesian, kemudian ada The Struggle of the Shiites in Indonesia, jadi perjuangan kaum Syiah di Indonesia. Kemudian negara dan ilegalitas di Indonesia, Living Art, itu ada seni di Indonesia nanti juga. Authoritarian Modern Indonesia Independent Period, jadi sejarah juga segera. Jadi bagian-bagian sejarah dari Indonesia kita bisa baca di situs ini secara gratis.
Trajectories of Memory, Soeharto, New Order and its Legacy, Orde Baru dari Soeharto dan warisannya. Gender, Islam and Sexuality and Contemporary Indonesia, Gender, Islam dan Seksualitas dalam Indonesia Kontemporer masa kini ya. Buku tahun 2024. Law, Hukum dan Justice in Globalized World. Mungkin nanti di bagian isinya ada Asia Pasifik ya. Hukum dan keadilan dalam dunia yang terglobal kan gitu. Revolutionary World, dunia revolusioner. Islam and the Making of the Nation, Kartosurya yang tadi ya. Resisting Indonesian Cultural Impunity. Jadi itu teman-teman silahkan mengeksplor sendiri di buku. Di sini banyak yang gratis, koleksinya puluhan ribu buku ya, atau chapter gitu, chapter dari buku gitu. Silahkan mengeksplor sendiri, semoga bermanfaat. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya, apa kita mau membahas topik apa dan usul mau membahas situs apa itu, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.